Nama saya Fernanda Fatuja Matia Basta dengan NIM 220. Saya mahasiswa tingkat 1A jurusan D3 Kebidanan dari Akademi Kebidanan Karya Bunda Usada. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Sebelum kita membahas pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi, sebaiknya kita mengetahui apa itu ASI eksklusif. ASI adalah air susu yang diproduksi oleh seorang ibu untuk konsumsi bayinya dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi baru lahir. Dan ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi tanpa tambahan minuman atau makanan padat seperti pisang, pepaya, susu formula, biskuit, bubur, dan sebagainya. Pemberian ASI secara eksklusif dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin bisa sampai 6 bulan. Kenapa sih bayi harus diberikan ASI? Karena labung bayi hanya dapat menampung 10-20 ml cairan dan sebelum usia 6 bulan, sistem pencernaannya belum terbentuk sempurna yang membuat bayi belum bisa mencerna makanan atau minuman selain ASI. Lalu dengan ASI saja sudah dapat memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Moms, kita juga harus mengetahui perbedaan antara susu formula dan ASI. Untuk kandungannya sendiri, ASI dan formula itu ada perbedaannya loh. Kita ketahui bahwa susu formula atau ASI itu mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, zat antibodi, enzim-enzim, dan hormon-hormon. Nah, pada ASI, protein itu lebih bagus daripada susu formula karena proteinnya itu lebih mudah diserap dibandingkan susu formula. Pada lemak, di ASI juga mengandung yang namanya lipase. Ini sangat penting sekali untuk metabolisme dibandingkan lemak yang terdapat di susu formula. Ada juga nutrisi yang terdapat pada ASI, tapi tidak terdapat pada susu formula. Contohnya antibodi, hormon-hormon pertumbuhan, dan enzim-enzim pencernaan. Semua itu tidak dimiliki oleh susu formula. Semua kandungan nutrisi pada ASI lebih mudah diserap oleh usus bayi yang belum sempurna dibandingkan dengan susu formula. Lalu ada kandungan apa saja ya di dalam ASI yang membuat ASI ini penting kita berikan? Alasannya karena ASI memiliki nutrisi yang sangat dibutuhkan bayi. Dalam ASI terkandung zat antiinfeksi terutama pada saluran pencernaan. ASI juga mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan otak. ASI juga mengandung zat kekebalan tubuh sehingga bayi tidak akan mudah sakit. Nah, di bawah ini ada persentase komposisi ASI yang terdiri dari air. ASI mengandung 88,1% air sehingga ASI yang diminum bayi selama pemberian ASI eksklusif sudah mencukupi kebutuhan bayi. Yang kedua, karbohidrat. ASI mengandung 7% laktosa, yang mana laktosa adalah karbohidrat utama yang ditemukan dalam ASI. Laktosa membantu mengurangi sejumlah besar bakteri tidak sehat di perut. Selain itu juga meningkatkan penyerapan kalsium, fosfat, dan magnesium. Dan juga bermanfaat untuk melawan penyakit dan mendorong pertumbuhan bakteri sehat di perut bayi. Yang ketiga, lemak. ASI mengandung 3,8% lemak, yang mana zat ini sangat diperlukan untuk perkembangan otak, penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan merupakan sumber kalori utama. Yang keempat, protein. ASI mengandung 0,9% protein. Di sini protein bermanfaat untuk pencernaan yang cepat dan mudah pada bayi. Protein juga memiliki sifat perlindungan terhadap infeksi yang hebat. Yang kelima, ASI mengandung 0,2% zat lainnya seperti vitamin yang larut dalam lemak termasuk vitamin A, vitamin D, vitamin K, dan vitamin E. Yang kedua, Fe. Fe dibutuhkan oleh bayi untuk memproduksi hemoglobin dan bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi. Yang ketiga, mineral. Salah satu mineral yang ada di dalam ASI adalah kalsium yang berfungsi dalam pertumbuhan jaringan otot dan rangka transmisi jaringan syaraf dan pengepungan darah. Yang keempat, sodium. Yang kelima, fosfor, magnesium, dan juga taurin. Nah moms, setelah kita mengetahui ada kandungan apa saja di dalam ASI, begitu banyak dan sangat bermanfaat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat apa saja yang didapat oleh bayi, ibu, dan keluarga dari pemberian ASI. Yang pertama, manfaat pemberian ASI pada bayi. Manfaat yang pertama dapat mencegah terserang penyakit karena ASI dapat meningkatkan ketahanan tubuh bayi sehingga bisa mencegah bayi terserang berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan bayi. Yang kedua, membantu perkembangan otak dan fisik bayi.
Yang ketiga, sebagai antibodi pada bayi. Air susu ibu mengandung zat antibodi yang membuat sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat dan bisa membantunya melawan segala bakteri dan virus. Bayi akan terhindar dari risiko terserang diare, sembelit, infeksi telinga, dan infeksi saluran pernapasan. Yang keempat, penting untuk tulang. ASI dapat menguatkan tulang leher dan tulang belakang bayi. Yang kelima, mencerdaskan bayi. Para ahli berpendapat bahwa kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi selama proses menyusui juga berpengaruh baik terhadap kecerdasan bayi. Yang keenam, berat badan bayi tetap seimbang. Para ahli mengungkapkan bahwa kandungan insulin yang terdapat pada ASI lebih sedikit daripada susu formula, yang mana insulin adalah kandungan yang memicu pembentukan lemak. Jadi memberikan ASI tidak akan membuat bayi gemuk ya moms. Yang ketujuh, mengurangi resiko sindrom kematian mendadak. Yang kedelapan, bayi mendapat banyak asupan kolesterol. Dan yang kesembilan, mencegah bayi menderita alergi. Yang kedua, manfaat memberikan ASI bagi ibu. Yang pertama, dapat mengatasi rasa trauma. Memberikan ASI dapat menghilangkan rasa trauma saat persalinan, sekaligus dengan kehadiran buah hati pertama kalinya bisa menjadi penyemangat hidup seorang ibu. Yang kedua, mencegah kanker payudara. Jadi, ketika ibu menyusui, hormon estrogen mengalami penurunan. Sementara itu, tanpa aktivitas menyusui, hormon estrogen tetap tinggi. Dan inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu kanker payudara, karena tidak adanya keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga, membantu ibu menurunkan berat badan. Dengan menyusui, kalori yang dikeluarkan dapat mencapai 500 kalori per hari loh moms. Yang keempat, membangun keintiman dengan si kecil. Waktu menyusui adalah saat di mana ibu dapat membangun jalinan emosi yang intim dengan bayi. Yang kelima, menyusui bisa menjadi KB alami. Memberikan ASI dapat menghambat ovulasi sehingga dapat mencegah kehamilan. Yang ketiga, manfaat memberikan ASI bagi keluarga. Yang pertama, mudah dalam proses pemberiannya. Yang kedua, mengurangi biaya karena tidak perlu harus memberi susu formula. Ketiga, karena bayi yang mendapat ASI jarang sakit, sehingga dapat menghemat biaya untuk berobat. Setelah kita mengetahui manfaatnya, kita juga harus mengetahui apa saja akibatnya jika kita tidak memberikan ASI kepada buah hati kita. Pertama, obesitas. Jika kita memberikan susu formula, di dalam susu formula itu mengandung lemak yang tinggi loh, sehingga mengakibatkan bayi yang mengkonsumsinya bisa mengalami kegemukan atau obesitas. Yang kedua, resiko terkena penyakit dan infeksi. Mengkonsumsi susu formula akan meningkatkan peluang bayi terkena penyakit loh moms. Hal ini disebabkan oleh kandungan nutrisi yang ada dalam susu formula tidak sesuai dengan nutrisi yang bayi butuhkan. Yang ketiga, manja dan tidak mandiri. Ketika bayi mengkonsumsi susu melalui DOT, bayi akan selalu dibelai dan digendong yang mengakibatkan bayi kurang mandiri, manja, dan juga agresif. Yang keempat, menurunnya kecerdasan otak. Yang kelima, kurangnya gizi. Terkadang kita memberikan susu formula terlalu sedikit dan encer. Ini akan sangat berbahaya karena mengurangi susu sama dengan mengurangi jumlah nutrisi yang akan diberikan kepada sang anak. Yang keenam, resiko kematian. Rosli 2008 juga menyebutkan bahwa bayi yang tidak diberikan ASI, resiko kematiannya akan meningkat 25% setelah kehamilan. Yang ketujuh, kerusakan struktur gigi. Dalam susu formula terdapat kandungan sukrosa yang cukup tinggi. Sukrosa merupakan karbohidrat di dalam susu yang memberikan rasa manis pada susu formula. Jika anak terus mengkonsumsi susu formula, maka dapat merusak struktur gigi. Yang kedelapan, risiko menjadi pemarah saat dewasa. ASI mengandung serotonin atau zat anti stres yang dibentuk di 2 tahun pertama pertumbuhan anak. Jika bayi tidak mengkonsumsi ASI, maka anak tidak akan mendapat zat ini, sehingga akan berisiko menjadi pemarah. Setelah kita mengetahui akibatnya, tentu saja moms tidak maukan buah hatinya akan mengalami hal-hal yang di atas. Selanjutnya, saya akan berikan tips untuk memperbanyak ASI. Yang pertama, susuilah bayi segera selahir. Yang kedua, sering-seringlah menyusui bayi atau memberi ASI. Yang
ketiga, kosongkan payudara setelah bayi selesai menyusui. Yang keempat, hindari pemberian makanan dan minuman tambahan karena dapat mengurangi daya isap bayi saat menyusui. Yang kelima, tidurlah minimal 8 jam sehari. Yang keenam, ibu harus dalam keadaan tenang. Yang ketujuh, minumlah 8-12 gelas setiap harinya. Yang kedelapan, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Moms bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk menunjang produksi ASI. Di sini saya akan memberikan beberapa jenis makanan yang dapat dimakan oleh ibu menyusui. Yang pertama, sayuran berwarna hijau. Karena sayuran berwarna hijau ini kaya akan vitamin A yang baik untuk ASI. Yang kedua, sereal atau gandum. Karena dapat memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, buah jeruk. Ibu menyusui butuh banyak sekali vitamin C dengan dosis yang tinggi. Nah, jeruk ini mengandung vitamin C yang tinggi. Yang keempat, kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini kaya akan zat besi. Yang kelima, daging sapi tanpa lemak. Merupakan sumber protein juga vitamin B12 yang sangat baik. Yang keenam, produksi susu rendah lemak. Susu rendah lemak ini merupakan sumber kalsium yang membantu tulang bayi akan terus berkembang. Yang ketujuh, telur. Telur merupakan sumber alami vitamin B yang penting untuk menjaga tulang bayi agar tetap tumbuh. Yang kedelapan, air mineral. Air mineral berfungsi untuk menjaga tingkat produksi ASI dan untuk terhindar dari dehidrasi. Selain ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, cara menyusui pun menunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif loh, Mom. Pastikan moms duduk dalam keadaan yang nyaman. Pegang bayi rapat menghadap ibu dan payudara. Gunakan bantal untuk menyokong bagian kepala, bahu belakang, pinggang, dan lengan ibu. Pastikan perut bayi bersentuhan dengan ibu. Pastikan juga kepala, leher, dan belakang bayi lurus dan ditahan oleh tangan ibu. Pastikan muka bayi menghadap payudara, hidung bertentangan dengan puting. Jangan membungkuk pada saat menyusui. Mulai menyusui dengan cara pegang payudara dengan bentuk V. Sentuhkan puting payudara ke bibir bayi agar merangsang bayi untuk membuka mulutnya. Pastikan juga bayi membuka mulut dengan luas. Dekatkan mulut bayi mencakupi sebagian besar areola. Tanda bayi sudah menyusui dengan benar. Mulut bayi mencakupi sebagian besar areola. Bibir bayi melengkung keluar. Dagu menyentuh payudara. Pipi bayi kelihatan penuh dan bulat. Dan terdengar nada hisap telan, hisap telan. Posisi menyusui dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mendangkap. Yang kedua, mendukung. Yang ketiga, mendukung bersilang. Dan yang keempat, berbaring. Setelah moms mengetahui cara menyusui yang benar, moms juga harus menghindari beberapa kebiasaan yang dapat menyebabkan ASI berkurang. Yang pertama, kurangnya istirahat. Moms perlu istirahat yang cukup agar tidak mengganggu produksi ASI. Yang kedua, mengabaikan masalah kesehatan yang dialami. Jangan mengabaikan masalah kesehatan ya moms, karena bisa mengurangi produksi ASI. Hipotiroidisme dan anemia khususnya ada 2 penyakit yang bisa mengganggu produksi ASI. Yang ketiga, stres. Stres fisik, emosional maupun psikologis bisa mengurangi produksi ASI juga. Moms, sekecil apapun perubahan emosi yang moms alami bisa mengganggu produksi ASI loh. Yang keempat, kurang makan dan minum air. Moms tidak boleh lupa makan maupun minum air putih
putih ya, karena nutrisi dan cairan dapat mempengaruhi produksi ASI. Yang kelima, terlalu sering minum kafein dan manis. Boleh saja moms mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, coklat, dan soda selama menyusui. Namun kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi dan membuat produksi ASI berkurang. Tidak hanya mengganggu produksi ASI, kalau minumnya terlalu berlebihan, kandungan kafein bisa masuk ke ASI dan otomatis juga masuk ke dalam tubuh bayi. Hal ini bisa membuat si kecil mengalami masalah. Yang ketujuh, merokok dan meminum alkohol. Kebiasaan merokok sangat tidak sehat untuk tubuh. Selain itu, merokok juga mengganggu produksi hormon termasuk oksitosin, yang mana oksitosin adalah hormon cinta yang merangsang respon letdown refleks, yaitu refleks tubuh dalam memproduksi ASI dan mengalirkannya hingga masuk ke mulut bayi. Sama seperti merokok, minum alkohol juga dapat menyebabkan produksi ASI berkurang dengan cara menghalangi respon letdown refleks tersebut. Yang kedelapan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat, termasuk obat resep maupun bebas, bisa mengganggu kerja hormon oksitosin yang mengatur produksi ASI. Obat-obatan seperti obat alergi, obat flu, dan diuretik khususnya bisa membuat produksi ASI berkurang. Pil KB juga bisa menghambat produksi ASI karena mengandung estrogen. Sekian video dari saya, semoga materinya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.